siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, kita, guru, harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Berikut ini disajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Akan tetapi sajian yang dikemukakan pengantarnya berupa pengertian dan rasional serta sintaks prosedur, yang sifatnya prinsip, modifikasinya diserahkan kepada guru untuk melakukan penyesuaian. Penulis yakin kreativitas para guru sangat tinggi. 1. Kooperatif CL, Cooperative Learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi, saring, pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi komunikasi sosialisasi karena kooperatif adalah miniature dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif kompak partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang, siawa heterogen, kemampuan, gender, karakter, ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintaks pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. 2. Kontekstual, CTL, Contextual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling, pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, contoh, questioning, eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, generalisasi, learning community. Seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual, means-on, hands-on, mencoba, mengerjakan, inquiry, identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan, konstruktivisme, membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep aturan, analisis sintesis, reflection, review, rangkuman, tindak lanjut, authentic assessment, penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, penilaian seobjektif-objektifnya dari berbagai aspek dengan berbagai cara. 3. Realistic RME, Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education, RME, dikembangkan oleh Freud di Belanda dengan pola guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui process of mathematization, yaitu matematika horizontal,
tools, fakta, konsep, prinsip, algoritma, aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan, proses dunia empirik dan vertikal, reorganisasi matematik melalui proses dalam dunia rasio, pengembangan metistika. Prinsip RMA adalah aktivitas doing, konstruktivis, realitas, kebermaknaan, proses aplikasi, pemahaman, menemukan informal dalam konteks melalui refleksi, informal ke formal, intertwinement, keterkaitan interkoneksi antar konsep, interaksi, pembelajaran sebagai aktivitas sosial, saring, dan bimbingan, dari guru dalam penemuan. 4. Pembelajaran langsung, DL, Direct Learning. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau ekspositori. Ceramah bervariasi. 4. Pembelajaran langsung, DL, Direct Learning. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau ekspositori. Ceramah bervariasi. 5. Pembelajaran berbasis masalah PBL, Problem Based Learning. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi, analisis, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. 6. Problem solving. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian, menemukan pola, aturan, atau algoritma. Sintaknya adalah, sajikan permasalahan yang memenuhi kriteria di atas, siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau aturan yang disajikan, siswa mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, dan akhirnya menemukan solusi. 7. Problem posing. Bentuk lain dari problem posing adalah problem posing, yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simple sehingga dipahami. Sintaknya adalah pemahaman, jalan keluar, identifikasi kekeliruan, minimalisasi tulisan hitungan, cari alternatif, menyusun soal pertanyaan. 8. Problem terbuka OE, open-ended. Pembelajaran dengan problem, masalah, terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara, flexibility, dan solusinya juga bisa beragam, multi-jawab, fluensi. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, saring, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban. Jawaban siswa beragam. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menjelaskan proses mencapai jawaban tersebut. Dengan demikian model pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk yang akan membentuk pola pikir, keterpasuan, keterbukaan, dan ragam berpikir. Sajian masalah haruslah kontekstual kaya makna secara matematik, gunakan gambar, diagram,
Tabel, kembangkan permasalahan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, kaitkan dengan materi selanjutnya. Siapkan rencana bimbingan, sedikit demi sedikit dilepas mandiri. Sintaknya telah menyajikan masalah pengorganisasian pembelajaran. Perhatikan dan catat respon siswa, bimbingan dan pengarahan. Membuat kesimpulan. 9. Probing prompting. Teknik probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep prinsip aturan menjadi pengetahuan baru. Dengan demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. Dengan model pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun demikian bisa dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, nada lembut. Ada canda, senyum, dan tertawa, sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, dan ceria. Jangan lupa bahwa jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah adalah cirinya dia sedang belajar, ia telah berpartisipasi. 10. Pembelajaran bersiklus, cycle learning. Ramsey, 1993, mengemukakan bahwa pembelajaran efektif secara bersiklus, mulai dari eksplorasi, deskripsi, kemudian eksplanasi, empirik, dan diakhiri dengan aplikasi, aduktif. Eksplorasi berarti menggali pengetahuan prasyarat, eksplanasi berarti mengenalkan konsep baru dan alternatif pemecahan, dan aplikasi berarti menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda. 11. Reciprocal learning. Weinstein dan Meyer, 1998, mengemukakan bahwa dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal, yaitu bagaimana siswa belajar, mengingat, berpikir, dan memotivasi diri. Sedangkan Resnick, 1999, mengemukakan bahwa belajar efektif dengan cara membaca bermakna, merangkum, bertanya, representasi, hipotesis. Untuk mewujudkan belajar efektif, Donna Meyer, 1999, mengemukakan cara pembelajaran resiprokal, yaitu informasi, pengarahan, berkelompok mengerjakan modul, membaca merangkum.